Hello and welcome to Tech Auto. Berhubung masih dalam suasana lebaran, kami dari Tech Auto ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan ini edisi spesial karena kita akan membahas dua ponsel sekaligus yang cukup legendaris, bukan karena fiturnya, modelnya, atau keunggulannya, tapi karena iklan brandingnya dan harganya. Sampai-sampai kita masih ingat tagline-nya, untung pakai Asia. Sayangnya sekarang sudah tidak untung lagi. Ini adalah Asia idolaku dan Asia FU atau bahasa globalnya, yaitu Huawei C2808E dan C2807. Sebelum kita lanjutkan, mohon berkenan untuk menekan tombol subscribe yang tombolnya ada di bawah situ, dan bila menyukai video ini bisa like, dan apabila tidak menyukai video ini bisa di dislike. Asia, mungkin sebagian dari milenial atau Gen Z agak asing dengan brand ini. Asia ini lahir di tahun 2003 di bawah naungan Bakri Telekom yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh, mungkin Anda sudah tahu namanya tadi karena memang terkemuka di Indonesia, yaitu Bapak Abu Rizal Bakri, seorang yang mengurusi perusahaan Lumpur Lapindo juga. Asia ini merupakan brand CDMA ternama dulu. Saingannya yang paling terberatnya yaitu Flexi dari Telkom, Star One dari Indosat, Smart, dan Friend. Iya, dulu Smart Friend merupakan brand yang terpisah pada naungan perusahaannya sama. Handphone ini dikeluarkan juga di saat era kejayaan Asia dengan embel-embel handphone murah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa HP ini di sekitaran tahun 2007 hingga tahun 2008 itu memiliki harga yang cukup affordable, yaitu Rp150.000 dan Rp300.000. Itu merupakan harga yang cukup murah bahkan di saat itu. Karena Nokia di zaman itu harganya sedang melambung tinggi, baik baru maupun secondnya, yang terutama yang fitur phone-nya, sehingga orang-orang yang kepingin punya HP tapi memiliki budget yang pas-pasan tapi hanya sekitar untuk menelpon dan SMS bisa mempunyai handphone ini. Dulu banyak sekali tipe-tipe Asia ini sampai kami sendiri bingung karena saking banyaknya tipe-tipe yang dirilis oleh Asia. Padahal sebenarnya itu adalah HP yang sama, hanya dibeda-bedakan casing, isi aplikasinya, brandingnya, dan aksesorisnya. Tapi yang pasti sangat populer dan menjadi bahan-bahan celaan hingga sekarang yaitu Asia Hidayah. Mungkin Anda pernah dengar. Padahal namanya Hidayah, semoga bisa mendapatkan hidayah. Kemudian singkat cerita, Asia mengalami kesulitan finansial dan akhirnya merger ke Smartfren Group di tahun 2015 dan disuntik mati di tahun 2016. Sebenarnya bukan tanpa alasan juga Asia mati di tahun 2016, karena di saat itu ada peraturan dari Menkominfo tentang penataan pita frekuensi radio 800 MHz yang sudah dirilis di tahun itu, yang mengharuskan bahwa operator telekomunikasi CDMA harus berpindah ke GSM. Ya mungkin Anda bisa menebak ending ceritanya bagaimana. Ya akhirnya yang masih dibiarkan hidup yaitu Smartfren hingga sekarang, dan brand Asia disuntik mati. Oke, cukup untuk sejarahnya. Sekarang mari kita menghadap masa kini. Kita akan membahas si biru ini, yaitu Asia idolaku. Ini bukan idola saya. Maksudnya judul HP ini adalah Asia idolaku. Oh iya, kami ingin bilang untuk orang-orang yang masih beranggapan bahwa Huawei itu adalah Asia, kami ingin meluruskan itu, bahwa Asia itu hanya brandingnya saja, macam dibundling. Jadi Asia hanya mengubah nama HP Huawei, jadi tidak ada sejarahnya bila HP Huawei P40 itu adalah Asia atau titisannya Asia.
karena beda jauh. Karena sebenarnya Asia itu membranding macam-macam HP seperti Nexian, Alcatel, dan sebagainya. Masih lumayan banyak, kami agak lupa untuk HP yang di-branding oleh Asia. Brand HP Huawei di Indonesia agak tercemar semenjak Asia mengeluarkan HP Huawei kecil ini sebagai HP murah. Jadi orang-orang beranggapan demikian. Sebenarnya HP ini pada saat di-launching di publik Indonesia sudah cukup berumur, karena di seri ini diperkenalkan di tahun 2005 dan dijual di bumi Indonesia dengan nama Asia di tahun 2007 hingga tahun 2008-an. Si biru ini tipenya Huawei C2808E, jadi sedikit di atasnya dari si merah ini. Desain HP ini terlihat seperti HP di tahun 2000-an awal, macam desain Motorola, Siemens, dan Samsung. Cuman HP ini lebih simpel dan tidak neko-neko. Bentuknya ini lucu, namun tebal, macam HP untuk kartel narkoba yang ingin bertransaksi tapi tidak mau dilacak. Desain belakangnya ini, ini ditempelin uang koin 1000-an yang lama, yang kelapa sawit. Yang apabila HP ini dicolong yang pasti diambil hanya uang 1000-annya saja karena memang lebih langka uang koinnya dibandingkan dengan HP-nya. Aslinya di lingkaran di situ macam pin tajos yang Anda bisa ganti gambarnya di sesuka hati Anda. Bisa juga memasang foto muka Anda apabila Anda sangat pede, namun nanti Anda akan dicap alay. Dan mari kita lihat dalamannya. Lah, ini kebalik tulisannya. Kami tidak mengerti apa hanya unit kami saja yang begini nasibnya. Dalamannya ini terasa kokoh, tidak seperti fitur font Cina kebanyakan. Ya, mungkin karena ini Huawei, dan mungkin ini sekokoh Nokia pada zaman itu. Kami suka ponsel-ponsel kokoh. Yang kami ingin komentari mengenai tampak luar HP ini yaitu tombolnya yang feel-nya agak kurang enak untuk mengetik. Karena ini karet sehingga mudah bolong karena sering beradu dengan kuku. Jadi Anda diharuskan untuk rajin memotong kuku. Dan yang ini navigation key-nya sudah pudar warnanya atau mengelotok. Dan yang ini baterainya sudah mulai hamil. Tidak seperti Nokia yang kita bisa cari spare part-nya hingga sekarang. Huawei ini agak langka spare part-nya. Sebelum kita lihat isi menunya, mari kita bahas sekilas dulu mengenai Asia FU ini. Dari namanya saja kita bisa teringat sebuah motor dari Suzuki. Ini berkode C2807 yang dipakai pula di Asia Slim, Asia Slang, Asia Bali, dan yang ini Asia FU. Karena perbedaannya casing, jadinya bisa sharing casing apabila rusak. Yang ini LCD-nya pakai LCD Asia Slang yang menurut kami agak aneh. Ini lambangnya yang ujung macam mata Illuminati. Kami tidak mengerti arti dari lambang tersebut. Bila Anda tahu maknanya, mungkin bisa komentar di bawah. Desain untuk HP yang ini, kalau menurut kami, agak kurang. Mungkin karena di bagian tombol menu dan back-nya yang agak maksa. Tombol navigation-nya pakai warna gold, biar dapat kesan orientalnya, mungkin biar hoki. Bahan keyboardnya ini sama seperti Asia yang tadi, yaitu karet yang agak rentan. Belakangnya ini tidak ada yang bisa dipamerkan karena polos. Mari kita lihat isi belakangnya dari si merah ini. Dan ini kenapa terbalik juga? Apa mungkin Huawei ingin menguji kemampuan otak kita dengan membaca secara terbalik? Seperti yang ada di HP sebelumnya, rasanya ini kokoh dan solid, bahkan hingga zaman sekarang. Ini terlihat tanggal produksinya baterainya ini tahun 2007. Oh ya, kapasitas baterai ini 600 mAh untuk yang FU, sedangkan untuk yang idolaku 1050 mAh. Tapi ini dicas menggunakan casan mini USB macam BlackBerry tua, macam di BB Bold atau mungkin Javelin. Yang ini merupakan kemajuan karena Nokia di zaman itu masih menggunakan casan model jarum pentul. Oke, mari kita lihat isi tampilannya. Diawali dengan si biru ini. Di depannya ini disambut dengan foto aura kasih. Dan di menunya tampilannya ini seperti itu. Sangat mencerminkan seperti HP jadul kecil zaman dulu. Tapi menurut kami tampilan user interface-nya agak kurang bagus. Oh iya, layarnya ini berukuran
TFT LCD 1,8 inci saja kedua HP-nya. Ini, baik yang merah maupun yang biru. Warnanya yang dihasilkan ini agak kusam. Di HP ini tidak banyak yang bisa dilakukan selain telepon, SMS, log panggilan, fun and utility. Ini isinya peralatan yang Anda bisa manfaatkan saat menggunakan handphone ini. Ada alarm, schedule, kalkulator, galeri yang isinya foto dan musik yang Anda bisa download di semacam app store-nya dari Asia. Dan di sini ada ukuran memori internalnya yaitu 642,8 KB yang terpakai oleh sistem itu sebanyak 276 KB tanpa memori eksternal karena ini HP murah. Anda bisa bayangkan segede apa memori itu. Dan ada game. Ini nama gamenya adalah Gobbler, tapi gameplaynya ini macam Snake-nya Nokia. Mungkin takut copyright kalau dinamai sama. Ada profile yang fungsinya mengubah mode suara dan ringtone. Dan di setting tidak banyak yang bisa Anda ubah. Dan store-nya itu yaitu My Asia. Isinya ada Facebook. Anda bisa bayangkan bagaimana Facebook kan pakai HP yang ngelihatnya ini seperti nyeker dari sedotan. Sebenarnya fitur FB ini agak gimmick karena pada zaman itu pula internetan menggunakan HP ini benar-benar malapetaka. Yang menurut kami lebih baik Anda jalan sedikit ke warnet terdekat dan sewa 1 jam PC dibandingkan harus Facebookan di HP ini karena internet ini sangatlah lambat. Ada Asia Music dan Shop yang mungkin sudah tidak bisa terpakai lagi, jangankan untuk app store-nya, untuk connect ke internet saja tidak bisa. Asia game itu isinya Gobbler tadi dan layanan Asia, isinya macam-macam layanan dari Asia. Kita kembali ke menu awalnya. Ada toolkit SIM dan ada shortcut FB yang mungkin lebih mudah diakses. Dan Asia Music. Itu saja dalamannya. Sekarang mari kita beralih ke Asia FU. Saat pertama dinyalakan langsung disambut dengan gambar Golden Bridge. Ini Golden Bridge atau jembatan Ampera ya? Oke, kita ke menunya. User interface dari HP ini sama persis dengan HP Asia sebelumnya. Ya, karena mungkin seumuran. Yang agak kusam ikonnya dan kurang mewah. Ada Asiaku yang isinya sama seperti Asia idolaku. Minus Facebook. Di handphone ini tidak ada sama sekali Facebook. Mungkin karena ini sedikit di bawah seriesnya dibandingkan dengan Asia idolaku. Menunya hampir sama-sama saja, tapi di sini ada yang sedikit yang unik, yaitu gamenya ada 2. Yaitu ada Gobbler yang tadi kita sudah bahas, dan ada Gobak Sodor. Yang terlihat gameplaynya ini seperti 8-bit dan orang-orangnya ini bertekstur stickman. Well, let's try Asia. Selebihnya masih sama-sama saja. Overall, HP Asia ini baik idolaku maupun yang FU. Memang HP ini sama sekali tidak bisa digunakan di zaman sekarang karena fitur kunci dari HP ini yaitu telepon dan SMS sudah tidak bisa. Jadi, apakah kegunaan HP ini? Mungkin bisa sebagai alarm karena suaranya agak cempreng, atau Anda bermain Gobbler dan Gobak Sodor kalau Anda bosan bermain game online dan Anda gabut, dan bisa jadi kalkulator dan jam. Memang, HP ini sudah tidak ada gunanya lagi, apalagi jaringan CDMA di Indonesia sudah dimatikan. Namun, HP ini memiliki nilai historis yang cukup kental, yang mungkin bagi Anda yang lahir tahun 90-an atau 2000-an yang mungkin pernah menggunakan HP ini pada saat kecil karena takut hilang karena ini dikasih sebagai HP pertama, atau mungkin HP pertama yang bisa dibeli karena murah di zaman itu, dan berbagai macam nilai historisnya. Memang, HP ini sangatlah basic bahkan untuk di zamannya, tapi HP ini merupakan pilihan termurah untuk di zamannya itu. Namun, sekarang sayangnya Asia hanya tinggal kenangan. Sudah mulai pudar nama Asia di muka bumi ini. Sayang sekali, HP ini direkomendasikan apabila Anda ingin mengenang nostalgia
rasanya memiliki Asia, dan kami tidak sarankan untuk dipakai daily driver karena memang tidak ada sinyalnya. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman Anda, dan jangan lupa subscribe ke channel Tech Auto apabila belum. Terima kasih telah menonton.